Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dia tidak jelek sekarang. Hei, sial, kenapa aku mengatakan yang bukan-bukan? Batin Dirga sembari menatap Levia yang sudah melangkah jauh. Sudah pasti gadis itu semakin marah. Dirga paham betul, ia seperti menyiram bensin pada api, hingga Levia semakin tersulut amarahnya. Lihat jalannya saja sampai buru-buru. Levia juga mencincang gaun panjang yang dikenakan karena melangkah dengan kesal. Mungkin takut jatuh akibat pakaian yang ia kenakan itu. Tap, tap, tap. Dirga mengejar. Ia melihat sekeliling. Ia merasa lega saat Levia berhenti di dekat sebuah pilar besar. Sembari menghela nafas lega, Dirga menyusun banyak kata dalam kepalanya. Ia ingin memperbaiki caranya berucap pada gadis itu. Ketika Dirga sudah dekat, tiba-tiba Zio terlebih dulu muncul dari balik pilar besar. Pria itu menggandeng tangan Levia dan membawa gadis itu pergi. Entah apa yang dibicarakan oleh keduanya. Yang jelas Dirga harus menelan pil pahit saat Levia diam saja ketika Zio menggandeng tangan Levia dan meninggalkan acara pesta yang memang sudah usai. Ya, kisah Cinderella telah usai untuk malam ini. Semua keajaiban, kesempatan sudah lewat. Cinderella sudah pergi tanpa meninggalkan jejak, tanpa sebelah sepatu kacanya. Hanya meninggalkan luka di hati Dirga karena harus melihat Zio pergi bersama Levia. Lobi hotel. Zio bersiap pulang bersama Levia, bukan dengan Naomi. Malam ini ia akan mengantar gadis itu. Di dalam mobil, Levia hanya diam saja. Ia bahkan tidak menolak saat Zio mengantar dirinya. Mungkin karena masih kesal pada Dirga yang bicara seenaknya sendiri. Sepanjang jalan, Zio terus saja mencuri pandang, ingin bertanya, tapi sepertinya Levia enggan bicara. Gadis itu hanya duduk terdiam sambil menatap jendela dengan tatapan kosong. Levia yang ramah baginya kini terlihat murung. Sepertinya gadis itu berada dalam tekanan, pikir Zio. Lev, panggil Zio yang masih terus mengemudi. Levia pun menoleh. Dilihatnya Zio yang masih fokus dengan setir bulat tersebut. Iya, Tuan. Apa kalian akan menikah? Levia jelas langsung menggeleng. Bagus, sudah kuduga Dirga hanya bicara omong kosong. Lalu, mengapa dia mengatakan demikian? Mana saya tahu, Tuan, sepertinya ada yang salah dengan kepalanya. Celetuk Levia kesal. Zio mengangguk pelan. Kau benar, memang kepalanya bermasalah pasca kecelakaan itu. Levia menoleh lagi, kemudian mendongak, ingin mendengar cerita Zio. Tanpa sadar, ia penasaran. Levia jadi ingat luka sayatan, jahitan di belakang leher, serta punggung Dirga yang bikin ngilu tersebut. Apa sangat parah sekali? Tiba-tiba Levia menjadi sosok kepoan, padahal harusnya ia sama sekali tidak peduli bila tidak tertarik pada pria seperti Dirga. Namun bibirnya terus bicara dan bertanya. Sementara itu tatapan Zio berubah sendu. Bukan parah, tapi lebih dari itu, jawab Zio sembari mengenang bagaimana saat ia melihat TKP. Sampai sekarang, bahkan ia masih terbayang-bayang mobil itu ringsek separuh dan darah di mana-mana, bercampur air hujan menjadi genangan merah yang menciptakan bau tak enak dan membuat ngilu jika membayangkan kejadian tersebut. Levia jadi ikut membayangkan seberapa parah kecelakaan itu. Suasana menjadi hening. Mereka tidak lagi melanjutkan obrolan, memilih tenggelam dalam lamunan masing-masing.
Hingga akhirnya mobil yang dikendarai Zio berhenti tepat di depan sebuah rumah. Levia pun bergegas melepas seatbelt, kemudian mengucap terima kasih. Terima kasih, Zio mengangguk. Setelah itu, ia meninggalkan kediaman rumah Levia dengan perasaan tidak enak. Membahas kecelakaan Dirga beberapa tahun silam, ia jadi merasakan sesuatu. Mungkin ia teringat bagaimana hancurnya Dirga saat di pemakaman. Masih dengan pakaian rumah sakit, Dirga memaksa ke pemakaman. Pria itu seperti orang stres ketika menangisi kematian Arunika. Kalau sudah begini, Zio kembali dilema antara maju mendapatkan Levia atau mundur, menyerahkan Levia untuk adik sepupunya itu. Tapi ia juga tertarik dengan Levia. Zio seperti disuguhi buah si malakama. Di depan rumah Levia, Cit, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah Levia. Pria itu tidak keluar, hanya diam saja duduk di balik kemudi. Dirga memainkan ponsel Levia yang masih ada di dashboard mobilnya. Ia iseng membuka ponsel itu dan mengirim sebuah pesan. Ia mengirim ke nomor yang pernah dipakai Levia menghubungi nomor itu. Aku ada di depan rumahmu, keluarlah, ini ponsel jelekmu, aku kembalikan. Ting, Levia yang kala itu habis mandi dan sudah memakai baju tidur melirik sebentar siapa yang mengirim pesan ke ponsel papanya. Penasaran, ia pun membuka pesan tersebut. Bibirnya langsung mengerucut, wajahnya seketika masam. Untuk apa dia ke sini? Levia menghela nafas sebal, tapi baguslah kalau Dirga mau mengembalikan ponselnya. Setidaknya pria itu tidak memiliki alasan untuk mengusik dirinya lagi. Maka Levia pun keluar. Rumah juga sudah sepi. Sepertinya Mama dan Papa sudah tidur. Kalau Reva, dia tidak tahu karena dari kemarin katanya ada fashion show di Bali. Sepertinya belum pulang. Sedangkan Mas Reza, pria itu masih di luar kota. Mas Reza memang jarang di rumah akhir-akhir ini. Abangnya itu terlihat sangat sibuk. Dengan langkah pelan dan mengendap, Levia pun keluar dari rumah. Klek, pelan sekali ia menutup pintu. Dengan hati-hati, Levia memutar knop pintu agar tidak membuat Mama Donna bangun. Dilihatnya di luar pagar sebuah mobil yang berhenti dengan seseorang yang bersandar di samping kendaraan mewah tersebut. Tap, 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 Levia melangkah dengan wajah galak. Mana? Gadis itu mengulurkan tangan pada Dirga. Ada di dalam, jawab Dirga santai. Ambil, cetus Levia. Kau ambil sendiri. Levia benar-benar seperti diuji kesabarannya ketika menghadapi Dirga. Kalau tidak mau mengembalikannya, tidak apa-apa, ambil saja, ketus Levia yang sudah sangat sebal. Gadis itu kemudian berbalik. Klek. Ia berhenti saat mendengar suara pintu terbuka dan berbalik melihat Dirga mengambil sesuatu dari dalam mobil. Ini, ucap Dirga. Levia pun kembali melangkah. Ia mendekati Dirga karena mau mengambil ponselnya. Dan dengan iseng, saat Levia sudah tinggal satu langkah lagi, Dirga malah memasukkan ponsel bersejarah itu pada saku celananya. Ambil sendiri. Seketika, Levia yang jarang mengumpat kasar langsung spontan berkomentar. Pria mesum. Mana mau Levia merogoh saku celana pria tersebut. Kecelakaan yang menimpanya mungkin membuat dia menjadi kurang waras seperti sekarang. Batin Levia kemudian melipat tangan sambil melirik ke kantong celana Dirga. Levia kembali mengomel.
Ambil saja, ponsel itu sangat murah. Satu lagi, jangan pernah mencari saya lagi. Saya tidak tertarik dengan ponsel itu lagi. Dan saya juga tidak tertarik dengan Tuan, ketus Levia yang sebal karena merasa dikerjai. Oh, kamu tidak tertarik denganku, tapi dengan abangku. Kamu lebih suka Mas Zio, sindir Dirga yang merasa sakit hati karena ditolak. Levia langsung mencebik. Ia mendesis kesal sembari melirik kesal. Dengar Tuan, saya tidak akan mengulang kata-kata saya lagi. Baik Tuan dan kakak Tuan, saya sama sekali tidak tertarik dengan keluarga kalian. Saya harap ini adalah pertemuan terakhir kita. Dirga langsung melotot tanda tidak terima. Enak saja, pertemuan terakhir. Dia baru saja menemukan obat dari segala gundah gulananya selama ini setelah sekian lama. Kok disuruh lepas begitu saja? Mencari hati yang cocok seperti Levia itu sangat sulit. Kalau mau dan bisa, Dirga akan memilih jatuh hati dan tertarik pada seorang model atau aktris terkenal luar negeri. Ini Levia tidak ada bagus-bagusnya. Sudah wangi karbol belagu, dia pikir dia wanita paling cantik. Dirga terus saja menggerutu. Ia mau menyerah saja, peduli apa. Persetan dengan saran dokter Robert, sepertinya dokter itu sudah salah diagnosa. Sakit hati, Dirga memasang muka masam sambil berceloteh. Mungkin kamu terlalu percaya diri, wanita bukan kamu saja. Oke, ini mungkin kali terakhir kita ketemu. Bruak, Dirga masuk mobil dan menarik pintu dengan kasar. Astaga, ada apa dengan pria itu? Kenapa dia sangat marah? Aneh, gumam Levia, kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Mobil mewah keluaran terbatas itu pun melaju meninggalkan perumahan sederhana. Sambil mengomel dan mencengkram kemudinya, Dirga terus saja merutuki sikap Levia. Dia pikir dia wanita paling cantik yang pantas kami rebutkan. Dia sok kecakepan. Astaga, tapi dia memang cantik. Perlahan tubuhnya melemas. Dirga pun hanya bisa mengambil nafas panjang sambil menahan rasa kesal yang sejak tadi ia rasakan.